بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وسننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة وبعد الدخول فيها شيئان التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان هيئاتها 15. خلاص. wasil. Wahai atuha wasil. Wahai atuha. وهيئاتها 15 خصلة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة والجهر في موضعه والإصرار في موضعه والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة والتكبيرات عند الخفض والرفع وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية. طيب والآن نقطع إلى سنن الصلاة وهيئاتها. سنن الصلاة وهيئاتها. والمراد بالسنن هنا يا أخوات، المراد بسنن الصلاة هنا يعني يعني أبعاد الصلاة ya. Sunan الصلاة هنا أبعاد الصلاة. Ya, dalam mazhab Syafi'i sunnah itu ada dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat ya. Sunnah ab'ad, sunnah hayat. Nah, bedanya adalah kalau sunnah ab'ad nanti dijelaskan di akhir sebenarnya ya. Tapi singkatnya adalah sunnah ab'ad itu artinya adalah sunnah yang membuat seseorang kalau lupa atau sengaja meninggalkannya disunnahkan sujud sahwi. Itu sunnah ab'ad. Nah, sedangkan kalau sunnah hayat tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya. Nah, bedanya antara sunnah ab'ad dan sunnah hayat seperti itu. Dan di mana secara hukum sunnah ab'ad adalah sunnah muakkadah. Sedangkan kalau sunnah hayat itu sunnah biasa. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah ab'ad. Kecuali qabla dukhul fi shalah ya, kecuali yang dilakukan sebelum sholat. Ya, maka itu ya bukan sunnah ab'ad. Maksudnya nanti sunnah yang dilakukan di dalam sholat ya. Sunnah ab'ad yang dilakukan di dalam sholat. Nah, wa sunanuha qabla dukhuli fiha ya. Wa sunanuha yakni qabla dukhuli fiha syai'ani al-adzanu wal iqamah. Lis-shalawatil mafruḍah, azan dan iqamah yang dikhususkan untuk salat fardu saja. Wa dalla ala masyru'iyatihima yani al-adzan wal iqamah marwahu Bukhari wa Muslim an Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza hadaratis shalah falyu'azzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Itu Nabi memerintahkan dan perintah sunnah ya, falyu'azzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Jadi ada yang menggunakan azan dan sini diimami oleh orang yang lebih dewasa. Wa inda Abi Dawud min hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu wa taqul idza aqamta ila shalah Allahu akbar ya ada perintah untuk ketika iqamat atau azan di sini maksudnya untuk baca Allahu akbar ya. Wa sarful amri anil wujud adillatul ukhra. Yang mana ini kan perintah semua nih ya, perintah yang mana untuk hukum yang dialihkan kepada yang bukan hukum perintah yang dialihkan dari wajib menjadi sunnah ini menggunakan dalil yang lain. Wasighatul adzan Allahu akbar. Nah, ini masyhur lah ya, seperti yang sering kita dengar di Indonesia. Allahu akbar asyhadu an la. Jadi takbir yang pertama ada 4, kemudian tasyahud ada 2, untuk tasyahud ilahiyah, untuk tasyahud risalah ada 2 gitu ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah 2, hayya 'alal falah ada 2. Kemudian Allahu akbar la ilaha illallah. Wa yudhifu fi adzanil fajri as-salatu khairum minan naum dibaca 2 kali. Ba'da qaulihi hayya 'alal falah atsaniyah ya. Baik, ya akhwat, apa yang istilah lain untuk menyebut as-salatu khairum minan naum itu apa? Ada tahu enggak? As-salatu khairum minan naum itu dalam bahasa fikih apa? Istilah ucapan as-salatu khairum minan naum dalam salat subuh ini. Ya akhwat. Namanya disebut apa? At-taswib ya. Ingat-ingat istilahnya adalah at-taswib.
Jadi at-taswib itu artinya adalah membaca as-sholatu khairum minan naum. Ya, as-sholatu khairum minan naum. Baik. Wasighatul iqamah, sedangkan kalau untuk bacaan iqamah ya, Allahu Akbar, takbir pertama 2 kali, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu ada 1 kali masing-masing, hayya 'alas shalah, hayya 1 kali dengan tambahan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, jadi ini lafaz yang menjadi pilihan ya dalam mazhab Syafi'i. Karena lafaz azan itu sebenarnya ada beragam ya. Ada lafadznya Abu Mahdzurah, ada lafadznya Abdullah bin Zaid gitu ya. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i ini lafaz yang digunakan dalam dalam sholat untuk sholat fardu ya, untuk sholat fardu. Baik. Faqad thabata dzalika bil ahadits shahihah indal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Wa yusannu liman samiyal adzan an yaqul mithla ma yaqulul muadzin fa idzan tahal adzan shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'a lahu bima warad. Nah, kemudian disunahkan ya untuk mengikuti apa yang dilafazkan oleh muadzin, dan juga setelah azan disunahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi dan doa yang disunahkan untuk dibaca. Nah, doanya apa? Rawah Muslim wa ghairuh an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Baca apa yang dilafazkan oleh muadzin ya, kecuali hayya 'alas shalah yang dibaca dengan haulaqah ya, atau hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Tsumma shallu alayya fa innahu, lalu kemudian baca salawat setelah kita mendengar azan, fa innahu man shalla alayya salatan shalla bi alaihi ashran. Tsumma sallallahu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah. Lalu kemudian setelah salawat memohon doa untuk berikan wasilah kepada Nabi, yaitu tempat yang tertinggi di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anna huwa faman sa'alallahu liyal wasilah halat 'alaihi syafa'ah ay istahaqqaha wajabat lahu. Maka dengan membaca doa setelah azan ini termasuk yang menyebabkan kita bisa mendapatkan syafaat. Nah, apa doanya? Nah, dalam riwayat Bukhari disebutkan wa ghairu an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nah, ini doanya ya. Doanya ya insyaallah dan kita baca halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Baik, ad-da'watu at-tamma da'watu tauhid allati la yanaluha taghyir wa la tabdil. Al-fadilah al-martabah az-zaidah ala sa'iril khalaiq. Maqaman mahmuda yuhmadul qa'imu fihi. Alladhi wa'adtah biqauli subhana asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi tempat yang dijanjikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad yang kita doakan beliau mendapatkannya setelah azan ini adalah apa yang dimaksudkan di dalam surah Al-Isra ya, ayat 79, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa tusannu shalah 'ala Nabi SAW wa du'a lil muadzin aidan. Nah, disunahkan juga ya sholawat dan doa tadi bukan hanya yang bagi mendengarkan, tapi juga bagi muadzin yang sudah mengumandangkan azan. Wa yaquluha bi shautin akhfad minal azan, yang mana dia membacanya dengan suara yang lebih lirih gitu ya, lebih rendah daripada suara azan. Wa munfasil anhu, dan juga dibacanya dengan jeda waktu. Jadi setelah dia baca la ilaha illallah, nah itu diam dulu sejenak ya, agar tidak dianggap bacaan berikutnya itu bagian dari azan. Nah, setelah itu dia baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, lalu membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma dan seterusnya. Ya. Hatta la yatawahham annaha min alfaz adzan. Agar kalau pasal ini tadi fungsinya apa? Agar tidak ada yang mengira apa yang dibaca oleh muadzin itu bagian dari azan. Ya. Baik. Wa yustasna min muwafaqati samil muadzin qaulu hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Yang tadi kita sebutkan ya, dikecualikan dari lafaz muadzin hayya 'alas shalah wal falah, maka dibaca oleh orang yang mendengarnya la haula wala quwwata illa billah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Wa qauluhu as-salatu khairu minan naum. Dan juga lafaz as-salatu khairu minan naum ini dibaca dengan sodakta atau dibalas dengan sodakta wa barorta ya. Wa yusannu mithlu dzalika aidan inda sama'il iqamah. Nah, disunahkan juga mengulangi bacaan mengulangi bacaan sang muadzin ketika dia membaca iqamah ya, wal intiha'u minha wa inda qauli qad qamatis shalah yaqul. Dan untuk qad qamatis shalah maka membaca aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha untuk iqamah ya. Rawah
rawahu Abu Daud. Nah, jadi ini amalan-amalan yang disunnahkan di dalam sunnah membaca azan dan iqamah. Jadi azan dan iqamah itu adalah sunnah dan di dalamnya terdapat beberapa sunnah, apakah bagi muazzin ataupun bagi al-mustami', ya, bagi yang mendengarkan azan. Jadi sunnah sebelum sholat adalah mengumandangkan azan dan iqamah, ya, dengan ketentuan yang tadi kita sebutkan. Wa ba'da dukhuli fiha syai'an, dan di antara sunnah sholat yang kemudian juga disunnahkan, maksudnya sunnah ab'ad, ya, kalau ditinggalkan secara sengaja atau lupa tidak membatalkan sholat, tapi disunnahkan sujud sahwi, maka ada dua. Wa ba'da dukhuli fiha, yaitu setelah masuk sholat, ada dua sunnah mu'akkad. Yang pertama at-tasyahhudul awal, ya, ittiba'il ma'lum min ahaditsus sahihah, min haditsul Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min ithnataini min adh-dhuhri lam yajlis bainahuma. Falamma qada salatahu sajada sajdataini thumma sallama ba'da dzalika fasujudu li tarkihi sahwan dalil sunniyatihi. Nah, jadi duduk tasyahud awal itu, ya akhwat, kenapa dia bukan rukun sholat gitu ya? Karena rupanya Nabi pernah meninggalkannya karena sebab lupa. Dan itu tidak membatalkan sholat beliau dan beliau tidak mengulanginya. Ya, jadi dalam riwayat Bukhari disebutkan Rasulullah itu pernah ketika sholat zuhur 4 rakaat, beliau setelah rakaat yang kedua langsung berdiri, tidak duduk tasyahud awal gitu ya. Lam yajlis bainahuma. Falamma qada salatahu, dan setelah sholat selesai beliau akhirnya sujud 2 sujud, lalu membaca salam. Nah, maka kata Syalbugho, fasujudu li tarkihi sahwan dalil sunniyatihi. Nah, di mana sujudnya Nabi, ya, karena terlupa duduk tahiyat awal tadi menunjukkan bahwa tahiyat awal itu rukun, tidak sampai wajib, tapi sunnah yang muakkad, ya, bukan sunnah biasa seperti hayatus shalah yang nanti akan kita baca, ya. Baik, nah ini menunjukkan tasyahud awal dan doa-doa di dalamnya seperti doa tahiyat itu sendiri, sholawat. Nah, itu hukumnya adalah sunnah ab'ad, istilahnya sunnah ab'ad, ya, atau sunnah muakkad. Bainahuma ay baina raka'atainil awwaliyaini wa raka'atainil akhiraini. Jadi antara keduanya maksudnya 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua. Baik. Wa fi hadisil musi sholatu inda Abi Dawud, fa idza jalasta fi wasatis shalah fatma'inna waftarish fakhidhakal yusra tsumma tashahhad. Nah, begitu juga ada riwayat Abu Dawud, ya, dikatakan Rasul memerintahkan untuk orang yang tadi sholatnya keliru juga duduk tahiyat awal dengan cara tumakninah, waqtarish fakhidakal yusra, lalu dengan cara duduk iftirash, ya. Waqtarish itu duduk iftirash dengan meletakkan kedua kaki di atas, di bawah kedua pahanya. Tsumma tasyahhad, kemudian baca tasyahud awal. Baik. Nah, sunnah muakkad lainnya atau sunnah abad lainnya adalah wal kunutu fis subhi, membaca doa kunut, ya, di dalam salat subuh khususnya dalam madzhab Syafi'i, ya. Nah, dalilnya rawal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala karena Rasulullah SAW idza rafa ra'sahu minar ruku'i fi salati subhi fi raq'ati tsaniyah rafa'a yadayhi yad'u bi hadha du'a Allahumma hdini fiman hadai. Nah, jadi ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, ya. Rasulullah membaca doa Allahumma hdini fiman hadait itu ketika fi salati subhi. Nah, dalam riwayat Al-Hakim dikatakan dalam salat subuh, ya, pada rakaat yang kedua, fi raq'ati tsaniyah. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, sunnah abad yang terakhir dalam mazhab Syafi'i adalah wa fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan. Juga doa qunut ini dibaca pada salat witir. Ya, pada salat witir khusus pada fin nisfi tsani. Ya, khusus pada pertengahan kedua dari bulan Ramadan. Jadi salat witir yang dilakukan setelah tarawih biasanya pada paruh kedua dari bulan Ramadan. Jadi hari yang ke-16 sampai terakhir. Nah, itu maka dibaca juga sunnah dibaca kunut witir, ya. Nah, dasarnya adalah Abu Dawud anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala allamani Rasulullah SAW kalimat yaquluhunna fil witri. Ya, Allahumma hdini fi ma hadait wa afini fi ma afait wa lani fi ma tawallait wa barik fi ma atait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaihi wa innahu la yadhillu man wali wa la yu'izzu man alaihi tabarakta rabbana wa ta'ala. Nah, ini dalam madzhab Syafi'i kunut itu termasuk sunnah ab'ad, ya, yang dibaca dalam sholat subuh dan sholat witir pada paruh kedua dari bulan Ramadan. Qala Tirmidzi hadza haditsun sahih wa qala la na'rif an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kunuti fil witri syai'an ahsana minhu. Dan ini hadisnya kata Imam Tirmidzi adalah hadis yang paling baik, ya, hasan, terkait dengan kunut yang dibaca dalam sholat witir. Wa inda Abi Dawud anna Ubay ibn Ka'ab. Sedangkan bagaimana kalau untuk Ramadan? Ini kan witir bisa saja, maksudnya witir dalam setiap sholat witir kan setiap malam disunahkan, ya.
bagaimana dengan adanya pembatasan di Ramadan saja yang dianjurkan? Wa inda Abi Dawud anna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ammahum yakni fi Ramadan wa kana yaqnutu fi nisfil akhir min Ramadan wa fi'lu sahabi hujjah idza lam yunkar alaihi. Nah, dasarnya riwayat Abu Dawud di mana Ubay bin Ka'ab ya, imam yang dituju oleh Umar untuk menjadi imam salat Ramadan, imam salat tarawih, lalu kemudian menutup dengan salat witir, beliau ya penutup finis fil akhir. Beliau membaca kunut pada rakaat pada salat witir di paruh kedua dari bulan Ramadan. Nah, Syekh Al-Bukhari mengatakan wa fi'lu sahabi hujjatun idza lam yunkar alaihi. Nah, perbuatan sahabat termasuk hujjah atau dalil ya, selama tidak ditemukan pengingkaran dari sahabat yang lain. Nah, jadi menunjukkan sunnahnya kalau dalam mazhab Syafi'i adalah baca kunut dalam sholat subuh dan baca kunut dalam sholat witir di paruh kedua dari bulan Ramadan. Nah, ini agak unik nih ya, Pak ya. Agak uniknya tuh begini. Kunut ini kalau dalam mazhab yang lain, misalnya seperti mazhab Hambali, itu tidak disunahkan dalam sholat subuh, malah dalam setiap sholat 5 waktu kalau ada nazilah. Gitu ya. Jadi dalam sholat zuhur, asar, maghrib itu dalam kunut nazilah disunahkan kalau dalam mazhab Hambali. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i hanya sholat subuh dan kunut nazilah juga. Tapi kalau untuk kunut sholat witir, uniknya ya, kalau untuk kunut sholat witir dalam mazhab Syafi'i hanya disunahkan pada bulan atau paruh kedua dari bulan Ramadan. Sedangkan kalau dalam mazhab Hambali itu setiap malam, gitu ya, tidak dibedakan mau Ramadan atau di luar Ramadan. Nah, ini makanya agak aneh juga. Dan di sisi yang lain, dari sisi hukum, kalau dalam mazhab Maliki kunut witir itu makruh, tapi kalau kunut subuh itu sunnah. Sedangkan kalau dalam mazhab Hanafi kunut subuh itu makruh, tapi kunut witir itu wajib, gitu ya. Nah, yang konsisten itu ya dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang mensunahkan kunut witir ya pada setiap sholat witir. Nah, tidak dibedakan yang mensunahkan sholat kunut itu dalam sholat witir dan untuk subuh dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini khilafiyah di kalangan ulama, tidak perlu diingkari. Nah, amalan-amalan yang tadi kita sebutkan ya, dari tasyahud awal sampai kunut ini tadi semua termasuk sunnah abaan. Yang kalau ditinggalkan dengan sengaja atau lupa boleh saja dalam arti tidak membatalkan sholat, tapi disunnahkan untuk sujud sahwi. Nanti akan kita bahas ketika Syekh Al-Bukhari menyebutkan al-matrukat fi shalah ya, apa saja yang atau konsekuensi dari apa yang ditinggalkan dari praktek sholat, apakah rukun atau sunnah atau hayat. Nah, baik. Ini sunnah abaan ya.